Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari para hamba Allah kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hamba Allah sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk semakin taat kepada Allah, diberikan waktu sempat untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah mulai dari awal tentang makna Islam itu sendiri, kemudian rukun-rukun Islam, tingkatan-tingkatan Islam sampai kepada rukun Islam. Sekarang kita masih pada pembahasan tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadatain. Tapi kita sudah selesai dari rukun Islam syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Yaitu kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah, kemudian menjauhi segala macam perbuatan syirik sebagai konsekuensi dari kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik. Nah, sekarang kita masuk kepada syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kalimat syahadat yang kedua. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat, tidak hanya dengan satu syahadat. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah. Sudah cukup? Belum. Belum masuk Islam. Tapi harus dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk Islam. Tapi ketika hanya satu, misalkan asyhadu alla ilaha illallah atau hanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka belum dikatakan masuk Islam. Jadi syarat untuk masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jelas, dengan jelas. Tidak boleh main-main, tidak boleh main. Karena dua kalimat ini dua kalimat yang sangat sakral, sangat suci, tidak bisa dijadikan bahan mainan. Maka di sini makna syahadat an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam arti secara bahasa Indonesia adalah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Makna bersaksi di sini bukan menyaksikan secara mata, Jadi kan saya bersaksi. Saksi siapa kamu? Emang kamu melihat apa? Bukan. Bersaksi di sini bukan berarti, bukan bermakna melihat. Kalau seandainya saya bersaksi diartikan dengan melihat, kita tidak melihat Nabi. Kita jauh hidup dari zaman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hidup 1400 tahun yang lalu, sedangkan kita sekarang baru hidup, kita jauh tidak melihat. Tapi yang diartikan, yang dimaksud dengan asyhadu, saya bersaksi di sini adalah saya beriman, saya yakin, saya percaya. Gitu ya. Jadi makna saya bersaksi itu bukan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau seandainya diartikan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kita tidak menyaksikan. Nah, ini khawatirnya terkadang ada orang-orang misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan orang Islam dengan bertanya seperti ini, sepele. Tapi kalau seandainya tidak tahu ilmunya, khawatir dia bisa keluar dari Islam. Padahal tadi yang arti yang dimaksud dengan asyhadu, bersaksi di sini adalah, yang dimaksud adalah saya beriman, saya yakin, saya percaya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, meskipun saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu kalau diartikan secara lengkap. Dan tidak ada nabi, la nabiyya wala rasula ba'da. Dan tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulang lagi arti dari syahadat, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah saya bersaksi, artinya saya beriman, saya yakin, saya percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ya. Saya yakin percaya meskipun saya belum pernah menyaksikan Nabi, ya. Dan saya yakin, saya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, la nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Ini harus menjadi akidah. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi apa? Mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Mengakui adanya nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak heran sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Banyak orang yang ngaku-ngaku jadi rasul utusan Allah. Maka seketika itu hati kita ketika sudah yakin, dusta. Mereka para pendusta. Gitu. Jadi akidah kita selamat. Ketika betul-betul meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul yang terakhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akidah kita selamat, keyakinan kita lurus. Ya, ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul, nabi dan terakhir, ya. Dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mathali wa mathalil anbiya'i min qabli, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, kamathali rajulin bana baitan, seperti perumpamaan seseorang sedang membangun rumah. Ini perumpamaan yang Nabi gambarkan antara perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi seperti seseorang sedang membangun sebuah bangunan, ya. Fa ahsanahu ajmalah. Yang orang ini betul-betul memperbagus, memperindah bangunan tersebut ketika membangun. Illa maudhi'i labinatin min zawiyah, kecuali ada
satu tembok di pojok yang belum terpasang satu batu bata. Ya. Yang belum terpasang satu batu bata. Jadi yang lain sudah indah, sudah bagus, sudah cantik, tapi di pojok ada satu lubang yang belum dipasang satu batu bata. Faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lah. Kemudian ketika orang melihat bangunan tersebut yang bagus, yang sudah cantik, yang sudah bagus, lihat-lihat loh. Mereka terheran kagum, terheran-heran. Loh kok ini masih ada lubang yang belum disempurnakan. Masih ada lubang, satu batu bata. Kemudian wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, halla wudi'at hadhihi labinah. Maka segeralah ambil bata ya untuk menutup lubang ini. Faqala fa'anal labinah. Maka Nabi pun mengatakan, maka seperti itulah aku, seperti batu bata yang menyempurnakan bangunan rumah sehingga bangunan rumah nampak indah dan bagus. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi dan rasul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, ini dalil tentang bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul, nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayatnya? Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Ya, bukan bapak dari para sahabat. Kalau bapak dari segi keimanan, ya, Nabi Muhammad adalah bapaknya kita dalam hal Islam. Nabi Muhammad adalah bapak kita dari dalam hal iman, dalam hal ilmu dan amal soleh. Sebagaimana istri-istri Nabi Muhammad juga disebut sebagai ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Kenapa? Ya mereka istri Rasul. Rasul sebagai bapak dalam hal ilmu, Rasul sebagai bapak dalam hal iman dan Islam dan amal soleh, maka begitu juga istri-istri beliau disebut sebagai ummul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Tapi bukan dalam nasab. Kecuali kalau memang anaknya Nabi Muhammad, Qasim, Abdullah, betul itu nasab. Ya, karena memang ayat ini ketika turun terkait tentang Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Namun ketika ini dibatalkan oleh Rasulullah karena dinisbatkan Zaid bin Muhammad, maka tidak boleh, harusnya Zaid dinasabkan kepada bapaknya, tidak boleh dinasabkan kepada bapak orang lain. Nah, ini yang dilarang. Maka Allah mengatakan, menurunkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, wahai para sahabat. Walakin Rasulullah. Akan tapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Allah jelaskan, Allah pertegas. Yang pertama, akan tetapi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Maka jelas sekali dari Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini harus menjadi akidah, keyakinan bahwasanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah, nabi dan rasul yang terakhir, yang tidak ada nabi dan rasul yang terakhir setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setelah makna dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada konsekuensi atau tanggung jawab kita ketika kita sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.